Jadi Ji, menurutmu Ji, kita kan berada di kota pahlawan ini Ji, dan kamu asli Surabaya Ji. Apakah kamu mengetahui pertempuran itu bagaimana terjadinya? Yang menurut kamu pelajari? Oh, pertempuran ini mengakibatkan 6.000 korban sampai 16.000 jiwa. Ini ada pertempuran ini juga yang sangat sadis karena banyak warga yang meninggal. Habis itu ada mayat yang sangat bau di sekitar Surabaya karena hasil perang dari Surabaya itu. Gitu ya. Mungkin sedikit cerita ada yang horor mungkin sih dalam pertempuran Surabaya sih, atau Jaki. Mungkin ada beberapa kisah ya yang karena terjadinya 10 November ini ada beberapa kisah yang agak gelap atau dark gitu. Nah, jadi beberapa kisah diantaranya itu kayak ada bau anyir atau kayak bau dahulu. Jadi kayak ada bau darah atau bau anyir gitu sih, kayak bau pas mayat. Kamu tahu kan baunya gimana, anyir gitu. Iya, iya. Karena mayatnya kebanyakan gitu. Jadi baunya itu gimana sih ya? Bukan kayak bau-bau darah biasa gitu, kayak ada bau kayak misalkan mesium, kayak uru, ataupun bau-bau segala macam kayak kondisi perang lah gitu. Kamu tahu kan alamnya gimana? Iya, berarti horornya bukan seperti horor ada kayak setan atau hantu, tapi horor yang nuansa perang, yang mencekam seperti itu. Gelap itu, ya. Gitu ya. Lalu setelah pertempuran Surabaya, apakah ada pertempuran lagi atau ada perdamaian atau seperti apa, Fauzi atau Jaki? Tidak ada, tapi di situlah ada penghormatan. Seperti diplomasi mungkin sih ya. Iya, seperti penghormatan warga Surabaya ini sangat cinta dengan Surabaya. Oh, begitu sih ya. Kalau Jaki, apa tanggapan Jaki? Ya mungkin setelah 10 November ya mungkin masih ada perang kecil-kecilan, mungkin maybe, tapi walaupun kemungkinannya kecil ya, mungkin sebagai penutup mungkin. Oke, mungkin aja. saya luruskan. Mungkin ya memang setelah pertempuran Surabaya ada perdamaian dari pihak Indonesia, yaitu Soekarno mengirimkan orang untuk berdiplomasi, dan kita pada saat itu setelah diplomasi tetap walaupun ada pertempuran kecil-kecilan, tapi setidaknya itu membuktikan bahwa Republik Indonesia masih eksis seperti itu sampai saat ini. Tapi ya gitu, Surabaya akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada saat 1946 karena agresi militer. Akhirnya kita mundur ke daerah Yogyakarta, wilayah Jawa Tengah, seperti itu mungkin. Ya Mungkin yang saya pelajari kan, seingat saya ya. Oke. Baru mungkin kan ini kita mumpung di kota pahlawan ya, di taman Hotel Yamato ya. Mending kita jalan-jalan ayo sambil lihat ayo. Saya setuju. Jadi kamu tahu nggak sih di Surabaya itu waktu November itu ada tempat yang vibesnya itu kayak vibes Eropa gitu. Apa itu Ki? Nah ya ini sih, ini salah satunya. Ini salah satu vibes kesukaan atau kebanggaan dari warga Surabaya. Oh, gitu sih Ki yo. Iya dong. Oh, ayo jalan-jalan Ki. Aku mau tahu Ki sudut-sudut kota Surabaya, kota lama, terkhususnya kota lama ini di Surabaya. Oke. Dia apa gue jelasin Noy? Dan inilah salah satu sudut dari kota lama. Ini adalah kantor apa ini? Master Bank. Primo Master Bank. Dan kita akan ke tempat di mana ada replika mobil Jenderal AWS apa Ki? AWS Malabi. Ada tuh di sini. Oh, ada Ki, depan itu Ki. Oh, iya. Kita ke sana berarti sekarang ini ya. Oke. Bagusnya loh, Eropa banget sih. Iya, vibes-nya Eropa banget loh. Wah, jadi Ki, itu jembatan apa Ki? Jembatan Merah. Kenapa
dinamakan jembatan merah Ki? Apa? Karena dicat. Karena dicet bener. Nah, jadi mana ini mobilnya nih Ji? Wah, itu mobilnya Kanan di kiri. di kanan. Oh, itu ya? Iya. Oh. Kita lanjut jalan. Kita jalan. Kita jalan. Parani. Oh, ini loh Ji, yang katanya itu begasnya Malabi. Wah, ini. Wah, mungkin bisa tanya Fauzi yang asli Surabaya. Oh, ayo Ji, Nah, ceritakan Ji. Nah, mobil ini terus terjadi karena ada orang Surabaya yang mengebom mobil ini sehingga terjadilah kebakaran yang mengakibatkan orang yang di dalam mobil itu tewas. Oh, gitu ya. Seperti itu sih yo. Oke. Ayo kita sekarang lanjut ke jembatan merah. Bener kamu itu. Jembatan merah ini Dan inilah kita arah ke jembatan merah. semuanya. Jadi disebut jembatan Merah. karena Iko ayo buat meme-nya. Ayo mari kita ke sana, guys ya. Mau kemana ini Ji? Kita mau OTW ke jembatan merah. Wait. Buat Rene Gi. teman Nah, kamera ini dia jembatan. Ayo Ji, omong Ji. Si mau tadi loh Ji. Tunggu dikati Sak. Nah Ji, ini loh keadaannya jembatan merah. Kamu tahu kenapa jembatan ini dinamai jembatan merah? Kenapa? Karena dicet. Ya, tapi dalam sejarahnya gak sesimpel itu ya, mungkin ya. Pasti ada sejarah kelam di balik jembatan ini. Nah, ceritakan ini coba Ki. penampakannya. Ya, jadi dulu di jembatan ini itu ada berbagai peristiwa yang kayak anggaplah kita kayak pembunuhan massal gitu Ji. Jadi gitu. korbannya darahnya itu sampai meluncur di sungai-sungai gitu sih. Oh. Sampai jembatannya itu katanya berubah jadi merah Merah darah. merah darah. Begitu. Nah, makanya dijuluki jembatan Jembatan merah. merah. Nah, gitu. Karena dicet. Ya, sekarang mungkin ya dicet, tapi kalau dulu karena darah, teman-teman, gitu. Begitu ya. Ayo kita jalan-jalan ke Hotel Yamato. Hotel Yamato. Oke. Oke, jadi ini kita lanjut ke pembahasan yang tentang video mobil Jenderal AWS Malabi. Mungkin kita akan Pak Jaki dan Fauzi yang akan menjelaskan. Ini dia lah sejarahnya. Ayo Ki, jelas lagi. Oke. Ayo Ji. Nah, di sini ini kayak ada replika mobil sedan berplat nomor SB723. Ya, kita nggak peduli plat nomornya, kita peduli pada sejarahnya. Nah, di sini tertulis kejadiannya Jenderal Malabi ini pada Selasa 30 Oktober. Loh Ji? Karena Enggak sih, kan 10 November toh. Loh ini Ya. kenapa kok 30 November? 30 Oktober. Oh, 30 Oktober. Nah, Oh, jadi berarti tepat 2 hari yang lalu Malabi berada di sini, terhenti untuk selamanya di depan gedung internasional apa ini lalu internasional. Jadi Malabi berakhir dan meninggal di sini tepat 2 hari yang lalu, yaitu 30 Oktober. Barisan sukarelawan Indonesia.